Juragan Kucek ini adalah sebuah skema yang memenuhi rangkaian kebohongan. Ada seseorang yang bernama Fajar Purwoatmojo. Nah, diduga inilah ownernya. Bisnis franchise laundry yang berhasil mencuci uang para korban. Ketika Melki membuat video tersebut, kontrak itu kan nggak mungkin dikeluarkan kepada orang-orang. Dalam hal ini KDM nggak ada peran apa-apa kalau kita lihat ya. Intinya kita bukan niat mau menjarain orang. Kita ingin mencari itikat baik. Oke, balik lagi kita ke spesial interview dan hari ini tamu kita spesial banget nih, Juragan dari Sentul nih. Bukan Juragan Kucek ya. Juragan Kucek. Dia saingannya Juragan Kucek. Dan ada juga Mas Budi Wahyono. Biasa dipanggil Buyon. Buyon Budi Wahyono. Tapi biar keren gue panggil Mas Budi aja ya. Oke, siap. Buyon nanti dikira Guyon. Oke, Mas Budi dan Bang Pablo ini adalah lawyer dari para korban bisnis Juragan Kucek. Nanti pemirsa bisa lihat di podcast kita sebelumnya, para korban udah bicara banyak di situ tentang prosesnya, bagaimana mereka kemudian sadar bahwa kayaknya bisnis ini cuma modus untuk dugaan kuatnya penipuan yang terorganisir. Karena kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, ke Mabes Polri, maka kita perlu bicara dengan lawyernya, lawyer para korban. Kenapa? Karena lagi-lagi kita bahas kasus di sini bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang lain di luar sana, supaya jangan sampai termakan lagi dengan bisnis-bisnis seperti ini. Karena kita banyak sekali DM yang masuk tentang bisnis dengan modus iming-iming yang fantastis, tapi ujung-ujungnya malah para korban itu seperti dijebak. Dan itu yang saya tangkap dari diskusi atau pembicaraan saya dengan para korban sebelumnya. Dan di sini ada Bang Pablo sekarang. Terima kasih Bang. Ada Mas Budi juga. Nah, kita mau tahu dulu, kan katanya awalnya ini para korban datang ke kantor Bang Pablo di Tebet ya. Sekarang udah ada buka konsultasi hukum ya. Iya, jadi kita Reben Strategic Law Firm namanya. Itu setiap hari Minggu buka pengaduan plus bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Oke. Dan teman-teman yang tadi menjadi korban Juragan Kucek itu salah satu klien yang mendapatkan bantuan hukum gratis dari Reben Strategic Law Firm. Oke. Dan Mas Budi termasuk yang mengadvokasi mereka ya, menerima. Gimana awalnya sampai menangani kasus ini, Bang? Ada salah satu korban yang mend-DM. Siapa itu? Om Adnan? Pak Yohanes. Oh, Mas Johan. Iya, Pak Johan. Mas Johan. Mend-DM Bang Pablo, diarahkanlah ke kantor Reben Strategic untuk kita konsultasi. Lalu dia bercerita tentang kronologi kejadian dia tentang korban PT Juragan Kucek. Juragan Kucek. Gitu. Oke. Mas Budi yang menerima keluhan itu ya? Iya. Dan diarahkan untuk seluruh korban agar bergabung di Reben Strategic. Oke. Dan sampai sekarang ada berapa korban yang kurang lebih 100 korban. 100. Oh, katanya masih bertambah terus. Bertambah terus. Tiap hari ada datang ke sana. Dan diakomodir untuk bergabung? Siap digabung. Oke. Lalu kemudian berdiskusi dan akhirnya melayangkan laporan ke Mabes. Ke Mabes Polri. Saya selaku kuasa pelapor yang mewakili 100 korban tersebut tertanggal 13 Januari 2026. Oke. Dilaporkan atas dugaan apa ini? Dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang. Wow. KUHP baru. Oke. Di sini ada Bang Pablo. Bang, strategi apa yang Abang temukan dari persoalan ini? Secara hukum ya, dari perspektif hukum, sistem bisnis yang dia lakukan, menjaring begitu banyak. Sebenarnya kan mereka ini kan partner karena sistem franchise kan. Betul. Lalu kemudian setelah dalam perjalanan ternyata tidak terjadi apa-apa. Nah, secara hukum apa yang Abang lihat dari persoalan ini? Ya, jadi sebenarnya kan konteks
dari pelaporan polisi yang kita buat itu kan terkait dengan pasal 492 KUH pidana yang baru ya. gitu ya. Lalu ada 486 terkait dengan penggelapan, lalu 607 terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, untuk membuktikan itu semua, maka kita harus buktikan dulu pidana pokoknya. Pidana pokoknya tentu itu adalah penipuan. Bahwa patut diduga yang dilakukan skema bisnis yang dibuat oleh Juragan Kucek ini adalah sebuah skema yang memenuhi rangkaian kebohongan. Ada rangkaian kebohongan di sana. Ada bujuk rayu iming-iming yang mana melaksanakan satu bentuk tipu muslihat di sana sehingga para korban menyerahkan sesuatu hal. Dalam hal ini adalah uang. Kan begitu. Apa aja sih rangkaian kebohongannya? Bisa kita lihat bahwa setelah mereka mengeluarkan sejumlah uang, yang mana mereka itu diiming-imingkan sebelumnya akan dibukakan usaha outlet, outlet, kios dan lain-lain gitu ya, dalam bentuk laundry, ternyata kosong, ternyata tidak pernah ada, nihil begitu, tidak pernah kunjung dilaksanakan atau direalisasikan, dibukakan untuk mereka begitu. Tentu itu kan sebenarnya bagian daripada rangkaian kebohongan begitu. Ditambah lagi, ketika mereka datang ke kantor itu untuk meminta haknya, justru mereka kembali lagi dibuatkan kebohongan-kebohongan dalam bentuk surat perjanjian yang mana ayo tanda tangan dulu surat perjanjian ini, kami akan melaksanakan pengembalian dana refund tanggal sekian. Itu kan rangkaian kebohongan. Rangkaian kebohongan yang tentunya harusnya secara analisa hukum itu sudah memenuhi unsur. Nah, nanti tinggal bagaimana diproses penyidikan hingga nanti adanya penetapan tersangka di sana. Nah, setelah unsur daripada tindak pidana penipuan tersebut terpenuhi, maka kita akan telusuri uangnya. Dengan tindak pidana pencucian uang, dengan dugaan tindak pidana pencucian uang, kita akan follow the money. Kita akan minta penyidik untuk ikut. Cari tahu di mana asetnya, di mana uangnya. Kan begitu. Dan hal ini sebenarnya diakui oleh legalnya, begitu ya. Jadi beberapa hari yang lalu setelah kita konferensi pers, pihak legal daripada Juragan Kucek itu hadir ke kita. Datang ke saya, berusaha untuk melakukan negosiasi lah kepada kita. Di mana negosiasi tersebut dia menjanjikan akan membayar begitu ya. Akan membayar, akan mengganti uang korban. Bagaimana caranya ya kita belum tahu. Cuman yang menarik adalah justru legalnya sendiri mengisyaratkan kepada kami bahwa dia sendiri seakan-akan menduga adanya tindak pidana pencucian uang di sana. Dan itu saya rekam begitu. Nih kita sambil perdengarkan aja ya. Saya perdengarkan rekaman suara dari legalnya yang bernama Julian. Tapi saya salut sama Abang di laporannya. Di laporannya itu Abang mencantumkan TPPU. Itu yang sebenarnya dulu yang saya khawatirkan ke manajemen. Gitu. Kalau TPPU nih saya nggak tahu kan mereka lari atau menyalurkan dana-dana dari miteranya ini kemana aja sih nggak tahu. Makanya saya sangat appreciate lah untuk buka laporannya itu ada TPPU ini. Gitu. Jadi dari pihak legalnya sendiri menyampaikan kepada kami bahwa dia mengapresiasi laporan tersebut. Ada TPPU-nya, bahkan dia mengatakan dengan istilah salut katanya. Karena dia menduga. Karena dia bilang kan bahwasanya saya juga selama ini nggak tahu uangnya kemana, coba kan bayangin. Nah sehingga karena dugaan itu pula hari ini kita perdengarkan rekaman tersebut begitu ya. Kita pengen orang-orang paham bahwa skema bisnis ini adalah skema yang kami duga investasi bodong. Investasi bodong untuk mengelabui para korban sehingga para korban menyerahkan sejumlah uang, mereka melaksanakan kegiatan menghimpun dana masyarakat kan begitu ya. Lalu dengan memberikan janji-janji franchise laundry. Gitu. Maka saya kasih judul itu begini. Bisnis franchise laundry yang berhasil mencuci uang para korban. Kan gitu. Jadi uangnya doang dicuci ya. Iya, bajunya nggak dicuci. Dan itu ada semacam sistem menghilangkan jejak juga karena menurut pengakuan para korban kemarin itu hampir semua orang marketing yang pada awalnya menemui mereka atau menghubungi mereka tiba-tiba
kayak resign massal gitu. Oh iya. Satu persatu resign, diganti, resign lagi, resign. Nah ini model apa ini kalau kayak gini, Bang? Jadi itulah uniknya skema bisnis ini gitu ya. Kami juga selain menerima pengaduan dari para korban, ternyata banyak juga yang mengadu kepada kami adalah mantan karyawan daripada mereka yang tidak digaji, yang belum digaji. Jangan-jangan termasuk lawyer tadi sampai dia ngomong gitu. Nah, lawyer tersebut juga sama. Dia mengatakan bahwa dia itu gajinya baru dibayar 20%, bayangin. Ya, ini kita apresiasi ya. Mungkin lawyer sekarang kan memang jarang mendapatkan jarang mendapatkan pekerjaan yang istilahnya benar-benar ini kan. Kadang-kadang kan sekarang nyari klien tuh susah juga ya. Nah, mungkin dia 20% ya udahlah nggak apa-apa untuk dapurnya atau bagaimana. Nah, ini adalah pengakuan lawyer kalau dia belum digaji. Belum digaji. Oke, bertahan baru ini jualan aja ya, baru ditransfer sekitar 20%. Nah, itu. Tuh. Saya menasehati dia bahwa seorang pengacara adalah profesi yang mulia, ya jangan sampailah gajinya tidak ditransfer atau baru ditransfer senilai 20%, kan begitu. Nah, ditambah lagi dia kan menjanjikan solusi kepada kita sebagai kuasa hukum bahwa ini akan diselesaikan. Saya sampaikan gajinya aja dulu selesaikan, gajimu aja dulu selesaikan. Skemanya apa penyelesaian dari mereka itu? Gak ada sama sekali solusi yang diberikan. Cuma ngomong doang. Iya, sampai kemarin Ray nyampaikan ke lawyernya, kalau mau cari solusi menyelesaikan cuma satu, bawa uangnya. Selesai. Bukan malah yang diminta para korban. Betul, bukan janji-janji kembali karena mereka ini korban. Kenapa bisa melapor? Kan nggak ujuk-ujuk datang mereka melapor. Karena udah bosen dibohong-bohongi. Mereka sudah bosen dibohongi, mereka sudah bosen dijanji-janjikan sehingga mereka mengambil satu gerakan datang ke kami begitu. Nah, inilah yang menjadi persoalan besar di dalam skema bisnis ini. Ditambah lagi sekarang karyawannya yang sudah kita himpun ada 40 lebih ya. 40 lebih karyawan yang belum digaji. Ini lain lagi ceritanya nih. Nanti pasti ada gerakan tersendiri, mungkin akan kita ambil upaya hukum seperti mungkin pelaporan polisi terkait dengan Undang-Undang Tenaga Kerja kan begitu, atau mungkin kita bisa lakukan gugatan secara keperdataan. Saya jadi penasaran, ini uangnya kemana? Bukan, ownernya itu siapa sih sebenarnya? Ownernya kalau kita lihat dari akte pendiriannya di sana itu ada seseorang yang bernama Fajar Purwo Atmojo. Ada seseorang yang bernama Fajar Purwo Atmojo. Nah, diduga inilah ownernya. Tapi kita nggak tahu. Orang ini ada di mana? Setelah kita telusuri. Kalau bisnis online itu kan sekarang promonya di Jakarta, tapi ternyata orangnya di Singapura. Iya, betul. Karena ya, walaupun kantornya di Sudirman tadi, tapi para korban itu ternyata tidak pernah bertemu ownernya. Iya. Informasinya juga seperti itu. Tetapi kita sudah mencari sejumlah informasi begitu ya. Ada yang menginformasikan kepada kami bahwa si Fajar Purwo Atmojo tersebut berada di daerah Yogyakarta, tepatnya di kawasan Gunung Kidul katanya. Lagi semedi kali dia di sana. Ya, itu yang kita perlu cari tahu kan. Mungkin dia mencari wangsit untuk menyelesaikan solusi ini. Ya itu kan niat baik mungkin ya. Tapi kembali lagi sebenarnya fokus kita adalah kami ingin juga mencari tahu uangnya sebenarnya kemana sih? Karena korban itu nggak banyak loh. Korban itu banyak loh. Kemarin lawyernya ini si Julian ini, legalnya ini sempat membuat statement di media online. Dia bilang, korbannya nggak sampai lah 100, itu hoax. Cuman ada 30-40 katanya. Pertama yang saya mau garis bawahi, artinya secara nggak langsung dia mengakui ada korban. Ada korban 30-40 orang. Yang namanya pidana satu orang pun itu korban namanya. Ya, sehingga ketika dia sampaikan ada 30-40 orang, maka itu juga termasuk korban. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang bilang tidak sampai 100? Maka kami duga 600 lebih hingga 700 korban secara keseluruhan. Cuman yang kami berhasil himpun hanya 100-an. Kan begitu. Kenapa saya bisa mengukur lebih dari yang saya sampaikan 100? Lihat aja iklan yang dibuat oleh Melki. Apa kata Melki? Sudah terbuka 200 outlet. Itu aja berarti sudah ada 200 orang di sana. Berarti sudah ada 200 cabang di sana. Ini siapa? Apakah ini ownernya sendiri yang membuka? Kalau memang ownernya yang buka, udah gampang. Pasti bisa mengembalikan itu.
Kan begitu. Ya. Artinya 200 ini adalah mitra, itu satu. Yang ketiga gitu ya, kita lihat dari surat perjanjian kerjasama. Surat perjanjian kerjasama itu di sana ada nomor urut. Nomor urut. Nomor berapa? Iya, kalau Pak Adnin tadi dia 544 kalau ya, tidak salah. kemarin kita ketemu di 670-an ya? Iya, 673. 673. Nomor Terakhir. mitranya ya. Iya. Terakhir. Kali aja, katakan paket yang termurah 155 juta. Iya. Coba lebih nggak dari 100 miliar? Lebih begitu. Jadi bicara itu harus ada dasar begitu. Maka saya sih apresiasi lah lawyernya, dia mampu mau berkomunikasi untuk mencarikan jalan bagi para korban. Tapi harus diingat bahwa ternyata setelah kami telusuri dokumen-dokumen yang diberikan oleh para korban kepada kami, ada satu bentuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh legal corporate-nya yang bernama Julian dan Bobby. Jadi ada yang namanya Bobby, ada yang namanya Julian. Oke? Saya mau berpesan kepada orang-orang tersebut begitu ya, bahwa ketika Anda membuat satu surat pernyataan itu adalah bagian daripada rangkaian kebohongan ketika itu tidak dapat terlaksana. Artinya ingat ya, kalau di KUHP yang lama itu ada pasal 55 dan 56 turut serta dan turut membantu. Sehingga ya perlu kita pahami lah. Sekarang logiknya begini. Julian mengaku bahwa dia baru dibayar 20%. Oke? Dia baru dibayar 20%. Dan dia sudah menerima komplainan sebegitu banyak atas skema tersebut. Oke? Nah, pertanyaan saya, kalau seandainya setelah dia dibayar baru 20% lalu dia sudah tahu bahwa ini ada skema seperti ini dan banyak korbannya, dia diam saja. Dan dia masih membantu ownernya mungkin untuk melakukan closing lagi atau mungkin menampung atau menghimpun dana lagi begitu ya. Maka itu adalah perbuatan pidana. Artinya dia diduga sedang melaksanakan profesinya dengan itikat yang tidak baik. Jadi hukum imunitas lawyer itu nggak berlaku. Bisa gugur. Oke. Mas, katanya ada informasi Juragan Lawyer ini buka laundry baru. Juragan Kucek. Juragan Kucek. Ya, menurut informasi yang saya terima, membuka PT baru yang namanya Yuk Laundry. Yulo Laundry Indonesia. Yuk Laundry. Oke. Nah, itu udah buka. Itu kebanyakan karyawan juga ownernya juga hampir sama. Orang yang sama. Sama. Nah, kita telusuri. Ini bisa dikaitkan sama itu gak tadi, Bang? Pasal tindak pidana pencucian uang. Iya. Cucinya di sana. Betul. Ternyata jadi sangat laundry-nya bukan di sini misalnya ya. laundry dalam tanda petik ya. Kan ada pasal TPPU di situ. Apakah perusahaan baru ini kalau benar terbukti adalah orang yang sama yang mendirikan, terus jenis usahanya juga sama, apakah unsur TPPU itu bisa masuk di situ? Ya patut kita duga, bahkan mungkin kita duga keras begitu ya, bahwa skema tersebut dibuat dengan pola yang sama dengan Juragan Kucek, dengan owner atau mungkin karyawan atau struktur yang kurang lebih mirip-mirip lah dengan Juragan Kucek Indonesia. Sehingga kita patut menduga bahwa Yuk Laundry Indonesia ini juga memiliki volatilitas yang sama dan bisa jadi Yuk Laundry Indonesia ini adalah tempat menampungnya uang yang dihimpun dari Juragan Kucek. Ini dugaan ya. Sehingga atas dugaan-dugaan kita itulah kita sudah serahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik untuk melakukan penyelidikan, penelusuran terhadap uang yang telah berhasil dia himpun begitu. Tapi saya pernah ngobrol sama satu orang, model TPPU yang baru itu salah satunya seperti itu, membangun beberapa perusahaan, menghimpun dana di sini, dicuci di sana, mandek juga, cuci lagi di perusahaan-perusahaan baru seperti itu ya. Jadi kayak lingkaran setan aja, sebenarnya orang yang sama di situ-situ aja. Kalau ada istilah begini, pelaku kejahatan saat ini pinter-pinter memang. Saya nggak mengatakan bahwa Juragan Kucek ini melakukan satu perbuatan kejahatan karena itu masih diduga ya. Sehingga pelaku kejahatan ini pinter-pinter. Mereka bisa buat apa saja, mereka bisa melakukan skema apa saja untuk mengamankan dirinya. Tapi ingat, penegak hukum kita itu jenius-jenius. Jauh lebih pintar kan begitu, jauh lebih jenius begitu. Peralatannya juga lebih canggih. Sehingga tentunya kalau nantinya ditemukan tindak pidana di sana, saya yakin akan ditemukan di mana uang itu berada, apa yang dia lakukan, motifnya apa,
itu satu rangkaian akan akan terungkap lah kalau menurut kami seperti itu. Dan ini kan model-model hampir sama cara menarik klien atau kalau itu tindak pidana kejahatan, cara menjerat korban lah katakanlah gitu ya. Tadi kan Abang nyebut ada Melki di situ. Ya. Memang biasa. Kadang-kadang di beberapa bisnis juga entah atas sepengetahuan public figure itu sendiri atau bahkan dicatut, memang sengaja ditaruh di layar depan mereka itu untuk menarik perhatian banyak orang. Kayak Baim Wong kan sering dipakai namanya untuk dicatut. Tapi ini kan resmi si Melki ini kan. Dia mengendorse Juragan Kucek itu kan resmi. Itu kita belum tahu ya statusnya Melki di dalam Juragan Kucek itu apa, perannya apa, kita belum tahu. Sehingga nanti kita akan serahkan ini kepada penegak hukum untuk melakukan penelusuran. Cuman pada garis besarnya begini, ketika kita mau endorse orang, contoh misalnya saya endorse Cumi-Cumi, saya akan sampaikan kepada orang-orang bahwa hai masyarakat Indonesia, ayo nonton cumi-cumi.com. Kan begitu. Nah, kalau seandainya saya menyampaikan kepada masyarakat, ayo tonton kami, berarti saya menjadi bagian daripada cumi-cumi.com. Nah, hal itulah yang kami lihat dari videonya Melki. Di mana Melki menyampaikan bahwa tenang, kami siapkan terkait dengan cucian, kami siapkan terkait dengan karyawan, kami yang siapkan. Kami ini siapa? Itu yang saya dari kemarin itu kami coba telusuri. Nanti ada ahli bahasa. Kita bisa lihat untuk menelusuri sejauh apa peran daripada Melki. Terlepas dia menyatakan bahwa oh ini ada ada surat perjanjian dan lain-lain. Kalau kami melihat fakta kebenaran material, ketika Melki membuat video tersebut, kontrak itu kan nggak mungkin dikeluarkan kepada orang-orang. Dia kan nggak pernah mengeluarkan kontrak itu untuk ditunjukkan kepada orang-orang. Ya, orang nggak tahu lah. Orang nggak tahu. Mendengarkan propaganda dia itu nggak tahu. Akan tetapi ketika orang-orang nonton videonya, akhirnya banyak orang yang terlena, terbujuk rayu atas rangkaian kebohongan itu, dan orang melakukan investasi tadi kan. Orang menyerahkan sejumlah uangnya kan. Salah satu faktor yang buat orang percaya itu karena mereka merasa Melki ada di situ. Betul. Sehingga ini kan menjadi pembelajaran penting juga untuk para public figure di luar sana. Kalau memang Anda menerima endorse, banyak cara. Anda harus cek dulu. Anda harus cek dulu benar nggak ini perusahaan. Hati-hati sekali ketika Anda mempromosikan sesuatu kepada orang-orang begitu ya. Ternyata orang-orang pada akhirnya banyak yang kejebak dengan skema itu. Contoh kecil misalnya, banyak orang yang dulu promosi judi online. Judi online. Alasan mereka kami nggak tahu. Kami kira itu game. Tapi banyak orang yang merugi gara-gara skema itu. Nah, tanggung jawab moral itulah yang harusnya dilekatkan kepada para selebgram, artis, public figure, apapun itu yang ketika mereka melakukan promosi terhadap skema-skema seperti itu. Dan dahsyatnya lagi, bukan cuma Melki. Ada KDM juga. Ada KDM. Oke. Ini yang ngeri nih. Tapi memang kita sudah telusuri, ternyata video tersebut adalah AI. Artificial Intelligence. Nah, sehingga memang dalam hal ini KDM nggak ada peran apa-apa. Kalau kita lihat ya, KDM tidak punya peran apapun. Cuman perlu kita garis bawahi bahwa KDM yang fansnya sebegitu banyak, bahkan saya sendiri fans dengan KDM begitu ya, haruslah KDM memberikan satu statement atau klarifikasi terkait dengan AI tersebut. Karena masyarakat tuh banyak yang saat ini belum paham tentang AI. Karena saya lihat korban banyak ibu-ibu nggak ngerti apa toh AI mas gitu. Kami sampai sempat pada saat di kantor itu saya contohkan tuh. AI itu gini loh cara buatnya Bu. Cara menyamakan wajah dan lain-lain itu saya tunjukkan begitu. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh Juragan Kucek untuk mempromosikan. Nah, yang jadi bahayanya adalah kalau seandainya yang dicatut itu bukan cuma KDM. Pejabat lain juga. Pejabat lain, Pak Prabowo misalnya. Tiba-tiba Pak Prabowo ngomong ke masyarakat, hai masyarakat Indonesia misalnya kan gitu. Ayo bergabung Juragan Kucek. Kan kita repot. Kan begitu. Nah, ini yang jadi persoalan sangat sangat membahayakan sekali bagi negara kita, itu mengganggu kestabilan ekonomi masyarakat gitu. Dan walaupun itu AI, video itu diposting di akun ofisialnya Juragan Kucek. Iya, diposting di Juragan Kucek. Berarti diduga mereka yang bikin. Iya. Berarti dampak lanjutnya adalah mereka mencatut nama KDM.
Ya kami duga seperti itu. Kami duga Berarti itu ada ada dua unsur dugaan. kesengajaan. KDM bagian dari Juragan Kucek. Ya iya kan, karena Ya. walaupun AI kan diposting di akun official, Ya. ya kan. Mudah-mudahan sih KDM nggak tahu, Ya. jadi dia nggak bereaksi. Ya. Kalau dia tahu dia nggak bereaksi, berarti dia bagian dari Juragan Kucek. Betul. Ini bahaya sekali ya kan. Atau namanya mungkin ini yang paling masuk akal. Ya. Karena Namanya AI kan. dicatut Juragan Kucek. Betul. Nah, karena video itu diposting di Juragan Kucek, patut diduga Ya. yang buat video AI-nya KDM untuk mempromosikan Juragan Kucek itu ya emang diproduksi oleh Juragan Kucek. Nah, ini bisa satu tindak pidana baru nggak, Bro? Kalau KDM ambil tindakan bisa. Kalau KDM seandainya sampai akhirnya melakukan satu tindakan pencemaran nama baik dan lain-lain gitu ya terhadap perusahaan tersebut, bisa sangat berpotensi untuk dipidana. Maka kami meminta sebenarnya ya KDM klarifikasi dulu lah. Ya. Sebenarnya bukan klarifikasi sih tepatnya, edukasi masyarakat. Betul. Edukasi kepada masyarakat bahwa itu adalah video AI. Begitu. Kalau kami yang ngomong, pada nggak ada yang ngerti juga, nggak ada yang percaya. Orang banyak yang bilang apa, belum pinter-pinteran begitu. Tapi kalau KDM yang ngomong kan berbeda, kan Bapak Aing. Tapi Bapak Sia itu juga kan nggak bisa hanya bilang oh itu AI, Ya. nggak bisa selesai. Ya. Karena popularitas dia, kredibilitas dia sebagai pemimpin itu dimanfaatkan oleh orang ini Ya. untuk diduga menipu orang lain kan. Betul. Jadi kalau nanti KDM muncul, Pak Dedi ingat kita dulu pernah ketemu di rumah Bapak di Purwakarta. Jadi kalau nanti beliau muncul cuma hanya mengatakan oh enggak itu cuma AI, wah itu enggak. Saya termasuk orang yang marah sih. Ya. Karena nggak bisa, karena figur Bapak sebagai orang yang disukai banyak orang itu dipakai untuk menarik orang masuk ke skema yang tadi diduga banyak penipuannya itu. Maka mestinya sebagai publik figur KDM itu harus membersihkan namanya. Ya kan karena ini ada masalahnya diposting di akun ofisialnya mereka kan. Berarti ada dugaan orang ini, figur ini dicatut. Jadi kalau nanti KDM cuma muncul untuk menyalahkan oh itu bukan saya itu AI, menurut saya nggak bijak sih, kurang arif karena kesannya kayak menyelamatkan diri doang. Tapi kan masalahnya dia ada dalam konteks dugaan tindak pidana ini. Sudah ada korbannya. Ya. Jadi kita tahu Pak KDM itu kan kadang sampai perosotan untuk ke tambang untuk perhatian ke masyarakat. Kalau hal-hal seperti ini dia nggak mengambil tindakan tegas, saya pikir kasihan sih. Ya. Gitu. Jadi ada rencana apa untuk bukan menggandeng sih, untuk membuat KDM ini aware. Ini bahaya loh, lu dipakai untuk menipu orang misalnya. Ya, jadi Gitu. kita sudah bersurat secara resmi ke KDM gitu ya. Kita sudah kirimkan juga, kita udah layangkan surat itu ke Pemprov Jawa Barat begitu. Di sisi lain kami juga sudah menyampaikan melalui tim kami lah kepada pihaknya Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Terkait dengan persoalan tersebut begitu. Sehingga kami meyakini bahwa mungkin minggu-minggu ini akan ada tindakan ataupun hal-hal yang bisa disampaikan, bukan klarifikasi sih, lebih tepatnya edukasi dari KDM kepada masyarakat terkait dengan adanya suatu pencatutan nama yang berujung terhadap kerugian para masyarakat begitu. Edukasi juga harus ke pelaku ya. Ya, sehingga ya banyak hal yang sebenarnya KDM bisa lakukan. Mengambil tindakan setidaknya karena dia pimpinan kita juga ya bantulah orang-orang ini untuk mendapatkan haknya. Ya kalau kan? sejauh itu sih kita masih berharap bahwa edukasi dulu gitu ya. Kalau masalah tindakan kan kita serahkan kembali kepada beliau ini kan begitu kan. Nanti kita lihat apa yang sebenarnya nanti akan dilaksanakan oleh KDM ke depannya. Kami pada prinsipnya menunggu, tentu juga kami push atau kami tetap melaksanakan upaya-upaya hukum yang dalam hal ini membela para korban. Oke. Gitu. Dan nanti mungkin pemirsa bingung ini video yang mana sih di KDM. Nanti kita putar di sini videonya. Bagaimana KDM itu dipakai untuk ngeri juga promosi Juragan Kucek ya kan. Mending promosi BGN ya atau MBG ya. Iya daripada promosi Juragan Kucek. Ya. Gitu. Nah, selanjutnya Mas Bro, gimana update laporan di Mabes?
Saat ini sedang dalam proses panggilan-panggilan, Ya. yang mana panggilan-panggilan tersebut sedang menjadwalkan para korban yang akan diperiksa dan para saksi, begitu. Karena memang korban kita cukup korban yang kita pegang cukup besar, begitu ya, sehingga memang membutuhkan waktu di dalam proses pemeriksaannya, begitu. Tapi kita pastikan bahwa percepatan di dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri sangat luar biasa karena sangat responsif sekali terhadap perkara ini begitu karena paham betul sudah banyak korbannya. Jadi nggak bisa lagi nggak bisa diulur-ulur lah begitu. Oke. Lalu ada kan walaupun sudah dimasukkan ke proses hukum pasti ada proses nego lobby. Tapi masalahnya tidak bisa bertemu sama pihak Juragan Kucek itu ya. Aksesnya gimana? Harus lewat lawyer. Ya kalau kami pada prinsipnya pasif ya, sifatnya kami pasif. Pasifnya dalam arti kami sudah melakukan upaya hukum. Sehingga kami menyerahkan segala sesuatunya kepada proses penyelidikan-penyidikan tersebut, begitu. Sehingga bukan lagi kewajiban kami untuk datang mencari-cari Fajar itu siapa, Juragan Kucek itu. Nanti polisi yang cari dia. Nanti biar proses hukum berjalan. Tapi pada prinsipnya kemarin lawyernya sempat datang mencoba untuk membuka komunikasi dan negosiasi terhadap kita. Hasilnya tidak memuaskan. Karena tadi itu justru dia datang mengeluh karena dia belum gajinya belum lunas gitu ya. Ditambah lagi justru dia datang memuji-muji saya kan dengan bahasa bahwa salut dengan Bang Pablo karena mencantumkan tindak pidana pencucian uang dan lain-lain. Kalau saya kan nggak perlu dipuji, emang ganteng aja dari lahir. Gitu. Bang Budi, apalagi yang Abang lakukan untuk mengawal kasus ini? Karena saya berkali-kali saya ulang, waktu itu kita pernah ikut mengadvokasi sebenarnya, mendukung mereka dari segi publisitas kasusnya UMKM waktu itu. Mimiles. Kasus Mimiles. Tapi sampai sekarang nggak ada bunyinya, ya kan? Karena kita tidak tahu masalahnya apa waktu itu. Tapi kalau yang ini kan terang benderang sekali ya. Selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh tim lawyer untuk mengawal kasus ini, Mas Bud? Kami selaku tim Ray-Ban Strategik akan menghimpun seluruh korban untuk datang ke kantor Ray-Ban Strategik dan juga para karyawan yang tidak digaji oleh JK, Juragan Kucek. Pokoknya karyawan yang bermasalah sama perusahaan ini. Ini banyak yang sudah WA dengan saya. Ini mungkin dalam waktu dekat mau saya agendakan di Ray-Ban Strategik. Mas, tapi bukannya setiap perusahaan itu tercatat di AHU ya? Ya. Ada terdaftar Juragan Kucek ini. Sudah sempat di tracking belum? Ini masih dalam pengecekan. Oke. Nah, nanti kan ada pihak kepolisian untuk pemanggilan pihak AHU. Tapi terdaftar sih. Terdaftar. Kita udah cek AHU-nya memang terdaftar. Ya sekarang gini lah, legalitas kan nggak menjadi satu acuan bahwa skema bisnis yang mereka lakukan adalah skema bisnis yang benar kan begitu. Saya ingat, jadi kebetulan memang saya itu adalah nggak spesialis juga ya. Beberapa kali perkara investasi bodong saya tanganin. Kalau ingat kemarin ada kasus robot trading gitu ya. Nah, investasi bodong juga itu kan. Robot trading saya tangani dan alhamdulillah berhasil mentersangkakan bahkan menahan para pelaku begitu ya. Itu juga legal semua. Legalnya apa? Mereka punya perusahaannya, mereka punya PT-nya, mereka tercatat juga di AHU, semua lengkap begitu. Bahkan saya pernah menangani satu perusahaan broker trading bener terdaftar di Bapepti juga sama, dipidana juga. Pejabat-pejabat strukturnya juga dipidana, itu lengkap, izin-izinnya lengkap. Bahkan ada izin khusus dari Bapepti. Itu saya berhasil melaksanakan itu kan begitu. Sehingga nggak menjadi suatu yang tabu lagi ketika orang mau melakukan satu perbuatan investasi bodong itu menggunakan izin yang lengkap begitu. Jadi secara legalitas dia aman. Ya. Dia punya itu ya. Betul. Justru dengan legalitas itu adalah mereka sekaligus meyakinkan kepada orang bahwa ini adalah bisnis yang legal. Tapi kembali lagi, ini kan bisnis franchise ya. Ya. Kita cek ada nggak izin waralabanya. Nah nanti ini part berikutnya kita lihat. Oke. Sejauh ini apa yang akan dilakukan lagi ke depan selain kontak si Bang KDM tadi, apalagi? Saat ini kita menampung para korban. Kebetulan para korban hampir setiap hari datang ke Ray-Ban Strategic Law Firm, korban-korban baru begitu ya. Datang lalu akhirnya berkonsultasi, kita mencoba untuk melakukan inventarisir terhadap para korban begitu.
Kita melakukan inventarisir dulu terhadap korban sehingga kita dapat menilai berapa sih total kerugian yang dialami oleh para korban. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kita mendukung penyidik untuk menuntaskan perkara tersebut dengan cara kami menyiapkan seluruh barang bukti dan kami serahkan kepada pihak penyidik, termasuk surat perjanjian, bukti transfer, bukti chattingan, bukti dugaan bujuk rayu, rangkaian kebohongan dan lain-lain kami siapkan semuanya untuk kami serahkan kepada pihak penyidik begitu. Sehingga nanti kita akan kawal terus sampai perkara ini tuntas dan memiliki kepastian hukum. Oke, sebelum saya sampaikan pertanyaan terakhir ke nanti Bang Mas Budi. Bang, ini kan TPPU ini ini termasuk tindak pidana luar biasa sebenarnya kan. Iya. Karena ancamannya nggak main-main, 20 tahun. 20 tahun. Gimana caranya untuk membuktikan bahwa orang ini emang benar melakukan TPPU? Dugaannya ke sana gitu. Iya. Tentunya kita pasti ketika kita melakukan laporan polisi tersebut di Bareskrim, kita sudah menganalisa dan kita sudah memiliki yang kami anggap itu adalah bukti permulaan yang cukup. Kita ajukan laporan polisi tersebut di Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri. Yang mana Mabes Polri itu di Bareskrim ya. Kalau dari lawyernya kan bilang bahwa kerugian tidak mencapai 100 miliar. Saya cuma mau sampaikan bahwa di Bareskrim Mabes Polri ada minimal untuk penerima laporan. Minimalnya harus kerugian yang mencapai 25 miliar atau ketentuan lainnya adalah terkait dengan para korban tidak berada di satu wilayah. Begitu. Sehingga sangat keliru sekali kalau seandainya lawyernya tiba-tiba ngomong bahwa kerugiannya tidak mencapai 100 miliar begitu. Nah, kalau untuk menelusuri bagaimana TPPU-nya, banyak cara yang bisa kita lihat. Nanti akan dilakukan oleh penyidik. Apa itu? Dengan memeriksa PPATK. Dengan memeriksa PPATK nanti akan menelusuri dari rekening utamanya PT Juragan Kucek ini mendistribusi uang tersebut kemana. Uang tersebut berpindahnya kemana? Ke rekening mana? Ke rekening owner, ada nggak? Ke rekening para direktur di sana, ke rekening pihak-pihak lain yang mungkin tidak ada di dalam akte, juga itu akan ditelusuri. Maka konsep daripada penyidikan atau penyelidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, konsepnya adalah follow the money. Mengikuti alur keberadaan uang itu. Begitu. Dan nanti kita lihat ada asetnya enggak. Kalau ada aset pasti tentunya akan disita oleh penegak hukum begitu. Nah, kemudian gini bro, kan kadang-kadang kalau dari cerita korban itu kan hampir semua orang yang ada di situ jadi terlibat dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan ini kan. Karena misalnya ada marketingnya datang survei lokasi tiba-tiba resign gitu kan. Nah, kita nggak tahu mereka resign apa, tapi kan mereka ada dalam lingkaran yang sama gitu. Nah, sementara kalau di KUHP baru ini udah PT udah jadi ini ya. Jadi mereka nggak bisa bilang nanti si Arif sama siapa tadi direkturnya itu ownernya Fajar aja. Jadi yang marketing yang tiba-tiba menghilang, manajer apa yang tiba-tiba menghilang itu nanti bisa diseret juga ya? Bisa. Pertanyaan yang bagus. Jadi di KUHP kita yang baru, subjek hukum itu bukan lagi kepada individual. Jadi di KUHP kita yang baru, luar biasanya pemerintah berhasil mengeluarkan KUHP yang baru yang memenuhi atau melengkapi, menyempurnakan lah ya proses penegakan hukum di Indonesia saat ini, di mana subjek hukum itu bisa berupa korporasi. Korporasi itu dalam hal ini bisa PT gitu ya, perseroan terbatas, yayasan, persekutuan firma mungkin, atau persekutuan perdata, atau persekutuan komanditer begitu ya. Jadi semua mencakup selama itu bentuknya korporasi. Jadi bukan cuma hanya undang-undang hukum dagang begitu. Tetapi dalam hal ini korporasi kita bisa jadikan subjek hukum. Apa kelebihannya? Kalau seandainya korporasi kita jadikan subjek hukum sebagai terlapor di sana. Tentunya seluruh struktur di dalam organisasi tersebut, baik yang berada di dalam akte pendirian yang terdata namanya, atau mungkin struktur yang berada di luar daripada akte pendirian, selama mendapatkan benefit dari skema atau program bisnis tersebut dari satu tindak pidana, berpotensi untuk dipidana. Begitu. Jadi termasuk karyawan yang digaji juga? Kan mereka dapat benefit dari situ. Kita bisa lihat kalau itu gaji, kembali lagi ya, namanya tindak pidana harus ada perbuatan dan harus ada kesalahan yang dilakukan. Ada gium bahwa tidak ada satu tindak pidana tanpa kesalahan. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa kalau memang sampai nanti ada para pelaku atau mungkin karyawan begitu yang diduga mengetahui
adanya tindak pidana Oke. tersebut, kan bisa dinilainya begini loh. Hmm. Karyawan ini kan nggak mungkin diem aja. Pasti ada yang komplain ke dia. Pasti ada yang beberapa Oh. menerima komplain nih. Oh ini si A komplain, si B komplain. Ketika sudah begitu banyak yang komplain, sebagai seseorang yang sudah dewasa, berpendidikan, mengetahui begitu ya bahwa skema bisnisnya seperti ini begitu. Kira-kira dia memilih untuk berhenti, menegur bosnya, atau justru lanjut melaksanakan tugasnya dengan menjelaskan atau menjaring orang-orang baru. Nah, di situ kan nanti akan dilihat. Jadi sampai staf marketing itu bisa masuk gitu. Ya, itulah nanti kita lihat mens rea-nya. Ada nggak para karyawan tersebut memiliki niat jahat melakukan perbuatan itu. Sehingga saya pengen tambahkan dalam kesempatan ini, kita Ray-Ban Strategic Law Firm juga membuka peluang kepada karyawan-karyawan yang mungkin masih ada di sana begitu ya. Yang khawatir dirinya akan terlibat di dalam skema bisnis tersebut yang sudah kami laporkan. Kami membuka disebut dengan Justice Collaborator, JC. Ya. Jadi nanti para karyawan di luaran sana yang merasa mengetahui adanya skema bisnis ini, merasa dirinya terlibat di dalam persoalan ini, ingin bantu kami mengungkap satu peristiwa pidana tersebut, silakan hubungin kami juga Ray-Ban Strategic di 0812 370 666. Ini nomor publik ini ya. Ini Bisa nomor bisa publik, diakses ke bisa semua diakses semua orang karena kami membuka bantuan hukum gratis juga di sana. Oke. Begitu. Terkait itu tadi yang laundry baru itu, You Laundry Online. You Laundry Online ya, bukan You Laundry Indonesia ya. Bukan. Oke, jadi ini ralat, bukan You Laundry Indonesia, tapi You Laundry Online. Gimana caranya laundry online itu ya? Soal karyawan itu bro, serius nanti mau terima mereka. Katanya bukan cuma ini, sudah ada yang nge-DM ke atau WA ke nomor yang tadi untuk minta bantuan hukum. Banyak sekali karyawan-karyawan yang apa namanya yang menghubungi kami begitu ya, yang sudah tidak digaji juga begitu, sehingga itu kan berpotensi melanggar undang-undang ketenagakerjaan begitu. Apalagi ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang mungkin masih sebulan begitu. Total yang sudah berhasil kami impun sekitar ada 40-an orang di dalam satu grup WA yang sudah kami impun. Dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan pertemuan dengan mereka. Kita akan ambil keterangan dari mereka, keluh kesah daripada mereka. Ini kan orang-orang kecil ya, orang-orang kecil yang sangat kasihan lah kalau menurut kami dengan apa yang mereka alami. Kami juga akan advokasi, kembali lagi ke nomor apa namanya, nomor yang tadi 0812 370 666 yang memiliki masalah hukum silakan menghubungi. Nanti kita akan advokasi, kita akan bantu di sana karena kita berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum kepada siapapun sebenarnya, termasuk dalam hal ini para karyawan dari apa namanya Juragan Kucek. Tapi ada syarat gak nanti bro? Karena kan jangan sampai orang ngaku-ngaku kan. Iya. Ya, ada kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pengaduan ke Ray-Ban Strategic ya. Ya. Syaratnya tentu sangat mudah sekali. Bawa aja bukti-buktinya. Bawa seluruh bukti karena kami nggak pengen ada orang yang ngaku-ngaku tadi kan, bahwa dia datang, oh saya korban tapi nggak ada bukti. Jadi kami pengen dia datang, bawalah petunjuk-petunjuk kepada kami. Ini adalah bukti saya kerja di sana bang. Ini adalah PKWT-nya. Ini ada bukti transfer saya pernah menerima gaji di sana. Saya belum digaji, ada foto, wah lebih bagus begitu. Nanti kita akan menelusuri, kita akan analisa benar nggak ini orang adalah karyawan daripada PT Juragan Kucek itu. Gitu. Siap untuk terima ratusan orang gitu ya? Siap, dan nambah sedikit untuk yang di luar Pulau Jawa kita adakan Zoom. Oke, pakai Zoom meeting. Zoom meeting. Wah, kan kalau untuk biaya ke sini kasihan rakyat kecil. Ya, dan gak usah khawatir kami kekurangan personil karena bisa dilihat kemarin press conference itu banyak juga tim kita yang kita turunkan. Karena itu dari dari Komite Nasional Advokat Indonesia. Ini sekarang udah dengan KNI nanti, berarti seluruh boleh dibilang lawyer yang bergabung di KNI ini akan siap membantu gitu. Jadi kita menggunakan law firm dari Ray-Ban Strategic Law Firm, yang mana Ray-Ban Strategic Law Firm saat ini sedang proses pembangunan sejumlah cabang di daerah-daerah. Saat ini sudah ada 4 persiapan pembangunan cabang. Target kita yang dalam waktu dekat akan kita laksanakan tahun ini akan beres 17 cabang Ray-Ban Strategic Law Firm di seluruh Indonesia. Yang mana kita sudah memiliki kurang lebih 200
Berapa tepatnya saya lupa, tapi 200 sekian lawyer yang tergabung di Reben Strategic Law Firm, dan rata-rata dari KNAI, Komite Nasional Advokat Indonesia. Oke, jadi ini kayak lawyer strategik ini ada di bawah apa? Reben Strategic Law Firm ini ada di bawah KNI atau Reben Strategic Law Firm kantor hukum, Kantor kantor hukum. firma hukum. Firma Oke. hukum. Kalau Komite Nasional Advokat Indonesia adalah organisasi advokat. Reben Strategic Law Firm Ya. ini bisa terbuka dari lawyer di organisasi mana aja atau KNI aja? Untuk Reben Strategic Law Firm dari organisasi mana saja, Oke. tapi saat ini memang rata-rata dari Komite Nasional Advokat Indonesia, begitu. Karena kita Komite Nasional Advokat Indonesia saat ini sudah ada 1.000 lebih anggota. Oke. Wah, ini kalau setiap organisasi lawyer atau setiap law firm punya kayak pos pengaduan lain ya, Ya, atau konsultasi hukum gratis pula. ya, ya. Mau nyaingin itu yang Kopi Joni atau Kadang-kadang gratisnya nggak benar-benar gratis. gimana? Oh gitu ya. Iya, kadang-kadang ada juga orang-orang yang memanfaatkan. Karena kemarin itu ya, saya nggak nyebut nama lah ya. Kemarin korban dari Juragan Kucek ini sempat datang ke salah Itulah ya. nggak lah, pokoknya nggak sebut nama, tapi ada di satu tempat lah. Pokoknya itulah. Mungkin ya. Ya. Nah di sana itu katanya justru bukan si sosoknya ini yang nemuin mereka, tapi lawyer-lawyer lain gitu membawa kantor hukum lain dan meminta lawyer fee begitu. Oh. Cuman memang kita harus jelaskan kepada para masyarakat bahwa pro bono, yang dimaksud pro bono itu adalah memang tidak mendapatkan tidak membebankan lawyer fee lawyer. Tetapi kembali lagi, yang namanya orang pro bono bukan artinya tidak ada nilai operasional dan lain-lain. Operasional tentunya itu ditanggung oleh para klien begitu. Ya artinya orang nggak untung tapi ya jangan rugi ya, gitulah kurang lebih. Oke. Siap. Mas Bud, terakhir nih. Kan pas mudah-mudahan Juragan Kucek ini nonton. Apa yang lu mau sampaikan ke bosnya ini, Juragan Kucek? Segera melakukan tindakan untuk mengganti semua kerugian para korban yang diderita. Kalau nggak mau Semuanya. di penjara ya. Iya. Oh, iya. Biar proses hukum yang menindaklanjuti. Intinya dibayar lunas, tidak mau dicicil. Lunas. Ya, karena mereka udah menunggu lama ya. Udah menunggu lama. Dan tidak mau janji-janji. Betul. Nah, janji di mulut maupun janji di tertulis. Nah, Oke, nggak mau. karena mereka udah berapa bulan. Kalau uang itu diputar untuk bisnis lain kan, kalau itu nanti dihitung sebagai kerugian juga kan parah juga dia. Ya. Ya kan, bisa berlipat-lipat ganti ruginya. Ya. Ya kan? Karena uang ratusan juta ini kalau buka warteg aja lah, sebulan bisa untung 4-5 juta. Kalau dikali itu repot. Tapi intinya tidak ada janji, baik janji lisan maupun tertulis. Ya. Balikin duitnya, selesai persoalan atau kita ketemu di Mabes. Ya. Gitu Jadi ya. kalau pada prinsipnya kita ingin sampaikan bahwa kita sangat mendukung sekali KUHP yang baru ini karena benar-benar mencari kebenaran material dan apa yang dirasakan oleh masyarakat diakomodir di dalam KUHP itu. Sehingga di KUHP dan KUHAP sangat mengedepankan saat ini ya, kita lihat restoratif justice. Bagaimana restoratif justice itu dibukakan peluang sebesar-besarnya bagi orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk melakukan rehabilitasi terhadap kerugian para pelapor atau korban begitu. Sehingga kita membuka peluang itu hingga nanti bahkan mungkin orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan lain-lain, kita membuka. Bahkan sampai terdakwa katanya. Terdakwa bisa. Jadi nanti akan ada, apalagi ini subjeknya korporasi ya. Jadi pada saat nanti dia ditetapkan sebagai tersangka lalu dilimpahkan ke pengadilan, ada peluang lagi. Peluangnya apa? Restoratif justice dengan cara membayar kerugian korban atau merehabilitasi kerugian korban, dan nanti ada memberlakukan penundaan penuntutan. Bagi subjek korporasi itu diberikan hak untuk itu. Tapi kembali lagi atas persetujuan daripada para korban. Kan begitu. Jadi intinya kita bukan niat mau menjarain orang. Kita ingin mencari itikat baik. Kalau kebenaran material tentu dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Tetapi kami ingin agar Juragan Kucek memiliki itikat baik mengembalikan kerugian para korban. Begitu. Oke. Masih ada lagi yang mau disampaikan, Mas Bud? Sudah. Ya itulah pemirsa pesan untuk Juragan Kucek. KUHP baru seperti yang tadi Bang Pablo sampaikan itu membuka ruang yang seluas-luasnya untuk melakukan restoratif justice selama ada niat baik tentunya untuk merehabilitasi atau memulihkan hak korban sebelum kasus ini berlanjut, karena
tadi sebelumnya saya dengar pengakuan dari korban bahwa siapa itu salah satu manajemen di situ mengatakan kalau sampai tanggal sekian kami bersedia untuk lakukan proses hukum, ya kan? Ya, ya. Proses hukum boleh, tapi saya pikir tidak fair kalau Anda melaksanakan kewajiban Anda secara hukum tapi hak korban itu tidak dipulihkan. Karena itu nanti Bang Pablo dan tim yang akan berusaha, mudah-mudahan, kalau saya lebih memilih restoratif justice. Karena kalau kita lihat korban-korban yang kemarin itu, ada yang uang pensiunnya ngambil 2 paket itu sampai habisin uang pensiunnya dengan harapan bisa bahagia dengan bisnis, kan katanya autopilot bisnis ini. Ya, ya. Ternyata sama sekali enggak. Ada juga ibu yang sudah menabung menggadaikan hartanya, boro-boro dapat komisi yang 70% itu, malah sekarang dia harus mencicil utangnya di pegadaian atau apa begitu. Terus ada banyak sekali cerita yang Ya, ya. membuat kita prihatin. Mudah-mudahan ya pihak kepolisian atau siapapun lah membantu. Bang KDM juga ya, Ya. Bapak Sia ya. KDM. Bapak Sia kan ada di situ. Mudah-mudahan Paing. ikut membantu juga supaya saya lebih memilih persoalan seperti ini dilakukan lewat restoratif justice. Tapi perlu digarisbawahi bahwa restoratif justice itu kita tidak meminta ya. Artinya kalau memang Betul. mereka punya niat, silakan, peluang itu ada, silakan diambil peluang Ya. itu, gunakan hak-hak hukum yang sudah diatur oleh KUHP atau KUHAP yang baru. Ya, begitu. permohonan RJ itu kan harusnya datang dari pelaku yang Ya. pertama ya. Ya. Gitu. Demikian pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.